pada Mbak Tika jadi ngurus makanan majelis di mana-mana. Nanti Mbak Tika biar ngerti sahabat-sahabat yang lain, dibantu sama Bu Maryam, alhamdulillah, Mbak Irma, Bu Andi dan seterusnya, Umi dan semuanya, di Andre, di Wilda, di Ismi, semuanya. Anji, jadi dibantu, saling membantu, karena sebagaimana untuk berjalan menuju Gusti Allah, makrifah itu perjalanan panjang. Artinya kalian membutuhkan suatu amunisi, bahan makanan untuk tubuh spiritual kalian itu harus tetap tersedia supaya kalian kuat dalam perjalanan tersebut. Makanya diajarkannya zikir-zikir yang banyak, amalan-amalan yang banyak. Bu Sri, Bu semuanya pokoknya. Begitu pula dengan perjalanan Majelis Nabi ini, karena minggu lalu, malam lalu Gus Allah sudah kasih lihat bahwa majelis kita ini akan besar lagi dan terkenal lagi dan lebih banyak lagi dan padat lagi. Tentu sebagaimana dasar dari dakwah kita adalah bi'anwalikum wa anfusikum dan Al-Quran, dengan dirimu dan dengan hartamu. Artinya bahwa ketika kita buka majelis-majelis, kita tidak boleh merupakan orang-orang yang mengundang kita untuk majelis. Artinya kita akan menawarkan kalau mereka tidak bisa sempat untuk membuat makanan, insya Allah kita akan bawa makanan. Seperti halnya tradisi kita sebagai mana sinar. Jadi seperti itu. Nanti kepala bulognya itu nanti Mbak Tika, karena insya Allah setelah 2 tahun kalau nggak salah, masih lama tapi ya, setelah 2 tahun itu dari sekarang insya Allah kas majelis ini akan meningkat tajam drastis. Amin. Insya Allah sampai jumlah miliaran insya Allah. Tapi setelah itu huru-hara, gempa, perang besar. Kata maksudnya sama aja, baru mau nikmati ini. Nah, kata Nabi itu tidak ada istirahat dalam agama. Artinya kalau terus berjalan, karena agama ini adalah wadahnya Gusti Allah. Selama kalian masih dalam wadah tersebut, maka kalian harus terus berjalan. Sebagai para salik ada yang berjalan, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika malam kita berzikir, bersolawat, ketika siang kita pada bekerja. Ini seperti bagaimana yang digambarkan oleh Grand Syekh di dalam subah beliau di Amerika. Ada majelis Nabi, kalian tahu berapa yang hadir di situ? Ribuan, ratusan, bahkan ribuan. Bahkan mereka, kalian tahu sama mereka orang yang berkosoe dan berzikir, mereka adalah orang-orang yang pulang kerja, belum tidak. Mereka orang-orang pulang kerja, lalu mereka malah duduk dalam majelis, lalu mereka berkosoe dan berzikir pada Allah. Masya Allah, wali itu begitu tahu apa yang kita sembunyikan, tahu apa yang kita lakukan. Bukan kayak kita sok tahu, kayak Pak Oki. Satu alat Nabi Muhammad. Jadi kurang lebih seperti itu, nggih. Di majelis Nabi ini kita jaga bareng-bareng. Nanti kalau di akhirat bisalah kok Grand Syekh Hisham, insyaallah kok nanti ngambil majelis Nabi ini ke langit. Siapapun yang ada di majelis Nabi di dunia, insyaallah dia akan terangkat ke langit semuanya di akhirat. Amin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lalu mereka disuruh apa di akhirat? Disuruh sama kayak di dunia, disuruh di qasidahan. Iya. Orang pada gembira-gembur nafsi bagaimana menurut salah Nabi, orang yang bersalawat itu apa? Diangkat Gusti Allah. Ditaruh di mana? Di Rasul Jannah, di Telaga Kausar. Begitu. Suruh apa? Qasidahan. Gitu. Walaupun Mas aku main bass falas tetap suruh qasidahan. Walaupun Pak Yonis main bass sambil ngantuk gitu kan, itu tetap qasidahan. Walaupun Mas Yakri ketika nabu berbuka sambil berbicara, hadiah sambil berbicara gitu kan, gitu. Iya, tentang penderitaannya itu, hidupnya itu tetap silsilah qasidahan. Walaupun hatinya Mas Yusuf agak bagaimana begitu dengan Mas Wani, tetap silsilah qasidahan. Walaupun Mas Wani
datang malu-malu gitu kan, tetap suruh konsidan. Walaupun di aman merasa aku paling muda, tetap suruh konsidan. Walaupun Pak Supi nabuh itunya anggota-anggotan Instagram udah masuk belum? Oh masuk, oh belum masuk. Tetap konsidan. Itu orang salah Nabi. Itu. Insya Allah nanti begitu dia di saat orang itu dihisab, malah orang-orang yang berkonsider dia disuruh konsider di sana. Begitu. Jadi bukan buruk yang konsider, bukan malaikat-malaikat yang mati, tapi memang benar-benar hamba-hamba Allah yang amanu, orang yang beriman. Begitu. Jadi insya Allah kita tuh hamba Allah itu di sisi lain insya Allah menikmati konsideran. Walaupun Ustadz Fuson atau Mas Fauyan atau Abu Fatma gitu, bukan Abu Madan dia, Abu Madan siapa itu? Harus tanya dulu Abu Madan dari Mas Awandi. Itu ya konsideran sana, begitu. Tapi suara-suara kalian di sana nggak seperti dunia, gitu ya. Suara kalian falas. Nah, kalau sana nggak ada yang falas karena hatinya nggak ada yang falas. Ya. Walaupun dua parmen gitu, kasidahnya kayak sepur, udah makan gitu kan, nggak bikin nabrak gitu kan. Itu aja, lo main nggak main gue di kasidah, kasidah. Nih, makanya banyak sekali para malaikat rajin yang mereka sampai saat ini pun ingin diklaim sebagai orang majlis makhluk majlis ala Nabi. Masya Allah, salam ala Nabi Muhammad. Itu gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada rahasia memang. Kenapa kok saya mengatakan nanti di akhirat ada orang disuruh konsidan. Bahkan beberapa tahun sebelumnya kita ada cerita di MNC TV kan. Nanti kita harus lihat di akhirat. Terus beberapa tahun lalu saya ceritakan di majelis beliau di live itu. Ternyata malam ini saya dikasih tahu oleh pihak kerajaan langit. Ternyata itu dalilnya itu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallam taslim. Orang yang aman itu yang suka selawatan dia disuruh konsider. Begitu. Mas Ewan sempat membayangkan, wah kira-kira ketemu malaikat itu gimana ya, ketemu malaikat Malik ya, Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau tidak salah begitu nggih, kalau saya tidak salah nggak salah download malam ini berita malam ini dan apa yang tak lihat, insya Allah nggih. Semoga semua itu benar, amin. Walaupun perilaku kita ini nggak benar atau belum benar, yang penting di akhirat kita jadikan orang benar, amin. Pas kita meninggal jadikan orang yang benar, amin. Kita benar semua, amin. Walaupun kita belum benar, amin. Kalau ala Nabi Muhammad. Wah lama-lama ceramahnya jadi kayak Habib Abdul. Jadi seperti itu nggih. Terus satu hal lagi begini. Ketika suatu tempat kalian pakai untuk beribadah terus menerus, maka tempat itu akan memiliki tangga menuju ke langit, akan memiliki tangga untuk mencapai surga, memiliki tangga untuk mencapai hadirat Nabi, hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa kok kita disuruh istiqomah dalam membuat amalan. Misalnya kayak di sini tempat yang memiliki cahaya ke langit itu di tempat mihrab pondok di atas itu. Makanya setiap saya buat amalan di situ, insya Allah kuat dan sampai selesai. Dan ada pemandangan-pemandangan yang insya Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan. Terus kalau di zawiyah itu biasanya di tempat yang kayak saya sholat itu, di tempat saya sholat saya tidur itu itu yang biasa saya pakai. Kenapa kok di di sepertinya di sini di lantai atas itu di tempat itu itulah mengapa saya biasanya tidak gulung sajadah saya atau karpet yang saya gelar untuk beribadah sholat, karena di situ tempat yang biasa dihadiri oleh para malaikat ketika kita membuat malam-malam. Lalu masih ada malaikat juga yang ada di situ, dan malaikat itu menjaga tempat itu sampai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga setan tidak bisa seenaknya melintasi. Berarti maksudnya enggak?
Kalau kalian tinggal di hutan, kalau nggak ada jalan, kalian susah untuk mencapai tujuan kalian. Maka kalian akan membabat alas ya. Alasnya dibuka kan, dibabat dulu kan, supaya kalian punya akses jalan untuk mencapai rumah kalian, keluar masuk dari rumah kalian sampai ke halayak umum kan, begitu. Tapi kalau kalian tidak babat, tentu kalian jalannya nggak bisa mulus karena ada pohon, ada alang-alang, kan, ada ular, ada Mas Muin, kan, ada Mas Agung, ya kan? Nah, tentu nggak bisa. Nah, ketika kalian buka jalan, baru akses itu bisa dilewati dengan baik. Makanya Mbak Kuning cerita, Mbak Kuning Buyung bahwa nanti kemudian semua rumah akan dihabisi sama developer, bukan development ya, developer. Makanya caranya mereka buka jalan dulu ya, kira-kira Mbak Kuning. Mereka buka jalan dulu untuk akses masuk ke rumah penduduk. Setelah itu baru satu rumah dibeli, pelan-pelan dibeli sampai semuanya akan habis. Lalu dibuatlah apartemen-apartemen, tempat-tempat sport dan sebagainya. Dan bahkan mungkin saja Mr. Fuson bisa aja buka tempat itu, renang di situ, pasir di situ. Jadi kurang lebih begitulah. Begitu pula ketika kita beribadah kepada Gusti Allah, waktunya kok istiqomah, tempatnya istiqomah, insya Allah tempat itu akan menjadi tempat yang mustajab atau menjadi tempat yang memiliki tangga hingga ke langit, begitu. Makanya dulu itu Sayyidatina Maryam itu beliau itu selalu berada di mihrabnya. Beliau tidak pernah pergi meninggalkan mihrabnya. Tapi Nabi Zakaria, pamannya, itu setiap mendatangi Maryam, itu setiap mendatangi itu melihat di dalam mihrab itu selalu tersedia makanan, lalu ditanya ini dari mana? Lalu Sayyidatina Maryam menjawab ini dari langit. Begitu. Nah, saat itulah Nabi Zakaria itu langsung ke situ berdoa pada Gusti Allah, meminta diberikan keturunan dari Allah SWT, memberikan keturunan pada Nabi Zakaria. Jadi di mana suatu tempat di situ dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus menerus, maka di situ tempat itu akan memiliki tangga menuju ke langit, tangga menuju kepada surga, seperti itu. Kalau di pondok ini itu di lantai atas itu di tempat biasa saya bikin amalan, di mihrab, begitu. Itulah mengapa ketika saya tinggal di mana itu sulit untuk membangun tangga tersebut karena tangganya ke atas, begitu. Makanya biasanya minimal dibutuhkan waktu 40 hari nonstop, tidak boleh putus, bikin amalan di situ. Baru nanti 40 hari berikutnya akan mulai ringan. Terus hingga nanti akan benar-benar bisa konsisten atau istiqomah, begitu. Itulah kalau zaman Wali Songo dulu, para wali mereka punya petilasan, begitu. Mereka pernah tinggal di sini, mereka pernah tinggal di, termasuk di Jakarta itu misalnya di daerah Lubang Buaya misalnya, pernah tinggal di sini, pernah ngajar di sini, pernah ngaji di sini, petilasan tersebut, begitu. Nah, seperti itu memang hanya dimengerti atau diketahui oleh para salik, oleh orang-orang yang berjalan mendekati Gusti Allah Subhanahu wa taala atau para wali-wali Allah Subhanahu. Kalau kita ini belum mengerti, kita anggap semua tempat sama, apa itu malas buat amalan. Nah, gitu. Begitu. Kita anggap semua tempat itu sama apa? Sama malasnya untuk buat amalan, maksudnya begitu. Ya, selalu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau di Mekah itu di Ka'bah. Di Ka'bah pun itu ada tempat yang langsung terhubung kepada surga, itu di Batu Hajar Aswad. Makanya Nabi mencium Batu Hajar Aswad dan diikuti oleh para sahabat dan kita semua di era setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Misalnya masjid Karamah, masjid-masjid yang dulu digunakan para wali, kita pun ziarah ke masjid tersebut untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti itu. Gitu. Jadi misalnya Mbak Kuning bikin amalan gitu, misalnya di kamar, insya Allah lama-lama akan menuju ke langit. Mbak Buyung juga misalnya, itu insya Allah akan lama-lama akan. Misalnya Mas Boyan bikin amalannya di atas motor gitu, niat maksudnya. Nah insya Allah itu akan ke langit. Jadi seperti itu, misalnya Pak Yogi gitu, amalannya misalnya di atas mobil, niat, insya Allah itu akan lama-lama akan
menjadi tenggelam. Yang penting istiqomah di tempat tersebut, maka malaikat yang datang itu dia akan terus bersafsah, dan itu akan membuat tempat itu tidak mudah dilintasi oleh energi negatif. Energi negatif dia dihasilkan dari setan, kotoran setan, dan bentuknya macam-macam, termasuk jin, siluman dan sebagainya. Nah, ketika itu clear, alias itu clear oleh para malaikat, maka kalian akan mudah untuk membuat amalan. Karena tidak ada yang mengganggu perjalanan kalian ke samping Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin memuji Allah, tapi setan selalu berusaha untuk mengganggu perjalanan kita. Ini yang sering terjadi. Jadi itulah mengapa kayak misalnya guru-guru kita lagi ada acara di mana turun dari mimbar kan, terus para pengawalnya beliau gitu kan, para bodyguardnya terus ngawal dulu, terus bukain jalan supaya guru kita ini bisa lewat dengan baik, dengan aman lah, sampai ke tempat tujuan dengan cepat. Coba kalau misalnya nggak dibukain jalan, nggak dikawal, tentu kan orang pada rebutan di tangan, saling, akhirnya guru kita nggak bisa keluar masuk mobil dengan baik. Jadi kurang lebih contohnya begitu. Makanya kalau kita buat amalan di rumah sendiri kok lebih cepat gitu, cepat tidurnya, lebih mudah ngantuknya maksudnya gitu. Lalu lebih istiqomah malesnya gitu. Ya benar. Baru asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu standar. Dia membuat amalan, yuk kita kepuk yuk. Misalnya Ustaz Fauzan di atas motor, bismillah, sampai rumah mandi gitu, terus sholat, langsung buat amalan. Kalau nggak gitu Thailand gitu. Udah jam 8 lewat, jam 9 gue belum kena mau tuh, udah Thailand gitu. Belum lagi si krucil ini gitu. Terus sampai udah bismillah sampai rumah, ada si krucil di rumah mertua. Wah, harus ke rumah mertua dulu. Pas sampai pulangnya malam jam 9 lewat juga. Sebenarnya nunggu di lorong rumah orang tuh di awas, kita sikat di sudah dulu pas lewat. Jadi seperti itu, jadi banyak cara. Tapi kalau kita semua bisa istiqomah di satu tempat itu akan bikin tangga menuju ke surga, pasti. Kenapa demikian? Ya karena kita udah ngalami. Kita dulu mondok di Zawiyah, kita ibadahnya di tempat itu terus. Di pondok ini kita ibadah di tempat itu terus. Makanya kalau saya buat amalan di kamar nggak kuat, kolek, bawaannya pengen tidur. Tapi ketika buat amalan di mihrab, insya Allah sampai pagi masih kuat. Gitu. Kayaknya besok ini Ustaz Fauzan di mana? Pulang kerja saya di rumah terus. Enggak, saya tak buat amalan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. An-Nabi sallu alaihi salawatullah. An-Nabi sallu alaihi salawatullah. Alaihi wa yanalul barakah.
Shalli ala Nabi Muhammad. Kasih mikir soalnya bagi teman supaya nggak ketularan. Pimpin salawat sekali. Mana yang masih nanti tahir? Allah Sallallahu Nabi Mas jangan campur dia. Sallallahu Nabi Muhammad. Suatu hari insya Allah pasti akan kebahagiaan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allah Sallallahu Nabi Muhammad. Supaya nanti di akhirat itu dicap sebagai orang pemimpin majelis selawat, majelis sallallahu Nabi. Masya Allah. Dan juga ada beberapa orang yang di FB yang menonton itu yang kenal sama Mas Isnan juga. Lo mana nih, gue gak pernah kelihatan itu. Biar Masya Allah, mimpi salawat ternyata. Terserah mana yang Mas Isnan sukai. Bagus Pak Yonis, mumpung lagi free lagi istirahat, mau yang baca. Yang itu saya lagi demam supaya nggak ketularan kan bakteri yang kesini sana. Ini salah satu ahli majelis kita malam. Setelah Mas Isna nanti kita mau yang ini. Kalau bisa salah diganti semua. Baru melihat tasnya aja beliau langsung senyum gitu Rasulullah. Gimana kalau ya kan? Salah satu ciri khas majelis Nabi itu ada sebuah kursi panas begitu. Kalau kursi panas di luar kota beda dengan di majelis. Kalau di majelis kursi panas kita tahu tunjuk langsung mimpin salawat. Siap nggak siap harus siap. Kalau di kamera ini aja jadi dokumen dan dilihat oleh orang yang nonton di FB. Bagaimana di akhir? Jadi dokumen di akhir dan dilihat oleh Gusti Allah dan seluruh malaikat bahwa Abdullah Isnan ini adalah pemimpin salawat di majelis ala Nabi sallallahu Nabi Muhammad. Ya Rasul sallallahu Nabi Muhammad.
Nabi Allah Muhammad. Masya Allah. Yeah, very nice voice. Gimana? Tenang balik lagi. Salam asisten, terima kasih ya. Salam ala Nabi Muhammad. Jadi kenapa para salik orang-orang yang dalam mendekati Gusti Allah Subhanahu wa taala itu mereka dibikin oleh Gusti Allah itu selalu menangis. Makanya contoh kalian lihat bayi yang lahir. Mereka para bayi mereka tidak mengerjakan apapun kecuali hanya menangis, lalu tidur, menangis, lalu tidur. Yang menangis, lalu tidur, lalu menangis, lalu tidur. Para salik orang-orang ahli ibadah yang mendekati Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah membuat hidup mereka getir atau pahit atau menderita supaya hati mereka itu menangis terus, supaya hati mereka menangis memanggil Gusti Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi Gusti Allah itu merasa dibutuhkan. Tapi Gusti Allah senang berada dalam hati mereka. Dan Gusti Allah mengatakan qalbul mu'min baitullah. Hati orang beriman itu rumahku, kata Allah. Karena orang-orang beriman itu butuh Allah. Jadi sengaja dibikin begitu. Makanya setelah itu biasanya mereka ngapain? Beraktivitas atau bekerja. Atau enggak mereka ngapain? Tidur. Begitu. Tidur tentu dengan kapasitas yang tepat ya. Maksudnya tidur itu untuk memutuskan hubungan dirinya dengan dunia ini dengan cara menutup mata atau tidur. Lalu mereka bikin amalan lagi, lalu Gusti Allah membuat hidupnya getir lagi, lalu mereka menangis lagi, terus menerus, sampai Gusti Allah itu senang mendengar rintihan mereka. Makanya orang-orang ahli thariqah kayak kalian semua itu tidak identik dengan kehidupan yang mewah, kehidupan yang serba ada, yang semua serba mudah, yang bisa simsalabim, bukan. Tapi kayak kalian semua itu ini dengan keinginan yang selalu tidak terwujud atau keinginan atau keinginan yang selalu bisa Allah Subhanahu wa taala tidak wujudkan dalam bentuk sebagaimana yang kalian pikirkan. Bentuknya lain begitu. Jadi seperti itu. Jadi semuanya dibikin seperti itu. Kenapa demikian? Supaya karena Allah Subhanahu wa taala senang pada orang-orang yang hatinya itu selalu menangis bagi Gusti Allah seperti bayi tadi. Begitu. Makanya kayak misalnya teman-teman majelis ini begitu kan, habis zikiran selesai gitu, lalu tiba-tiba ada ustaz-ustaz kasih pengumuman, besok kita seuran ini ya, wah getir lagi ya, ini lagi majelis senang kita tuh besok kita pengumuman wah getir lagi, nah itu begitu, wah getir lagi, bahkan saya pun dibikin sama ustaz-ustaz gitu kan, tahu ya udah getir lagi. Jadi seperti halnya para nabi dan rasul gitu, para wali-wali Allah pun begitu. Itu mereka pun getir gitu. Para nabi dan rasul pun begitu. Mereka perasaannya selalu dalam kegetiran gitu. Cobaannya itu paling besar, paling banyak. Nah, mereka orang dekat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala membuat kita semua kuat. Amin. Dalam perjalanan Rekonah Subhadi yang mulia ini, di dalam wadah Masjid Selana Nabi ini, di bawah bimbingan guru kita Syekh Syahbul Ghusar Zahu, di bawah bimbingan Grand Syekh kita Syekh Muhammad Hizam Kabani Rabbani Ghusar Zahu, di bawah pengawasan Sultan kita Maulana Syekh Muhammad Nazim Ghusar Zahu, di bawah syafaatun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah rahmatnya Tuhan kita Gusti Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua ditemukan tanpa dihisab lagi di akhirat, langsung disuruh selawatan qasidah di Telaga Kausar di akhirat sebelum yaumul hisab dibuka sampai yaumul hisab selesai, sampai semuanya akan melihat siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, sampai siapa yang masuk surga berada dalam surga terakhir kali, insyaallah. Amin. Semoga kita semua menjadi ahlul majlis, ahlul ilmu, ahlul selawat, ahlul Quran, ahlul zikir, dan alul faqih, alul fiqih dan seterusnya. Semoga Allah SWT memberikan kita keberuntungan, orang yang beruntung di akhirat. Demi kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehormatan fiqh, kehormatan hadis, kehormatan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al majlisana hadha salahan wa sadqa falahan wa najahan. Allahumma ij'alhu rahmah wa salahan wa rahmatan wal maghfirah. Alhamdulillahi alladhi tawalla kulli shay'in wa ma kulli shay'in wa khama kulli mastaslama kulli shay'in. Alhamdulillahi alladhi sakana kulli shay'in haybatan wa amara kulli shay'in wa tasawwara kulli shay'in. Ya Allahumma inna fi haqqi sa'ati ilayka wa tawakkaltu. Rabbana taqabbal minna warhamna innaka غفور رحيم واهدنا الى الحق ونبارك المسلمين صراط قائما بسدين وانصر سلطان المسلمين عليه السلام. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى على Nabi Muhammad. Insyaallah bersamaan kita akan berkumpul kembali di Kampung Sumur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad.